Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Statistika Ekonomi dengan bahan diskusi yaitu analisis regresi. Kelompok 4 terdiri dari beberapa anggota, yaitu saya sendiri, Fitiasi Umaru dengan NPM 07, Jaya Saputra dengan NPM 13, Salwa Gina Fasya dengan NPM 17, kemudian ada Amelia Putri dengan NPM 41, Aisyah Zakia Fadila dengan NPM 47, dan yang terakhir Cindy Sri Apritantia dengan NPM 01 Mandiri. Jadi silahkan teman-teman untuk memahami materi dari kami. Pengertian analisis regresi. Menurut Sujana, regresi diawali dengan timbulnya ilustrasi bahwa peneliti akan berhadapan langsung dengan masalah yang melibatkan dua variabel atau lebih yang diduga atau tidak diduga dalam hubungan tersebut. Regresi berkaitan erat dengan korelasi. Jadi setiap regresi akan dilanjutkan dengan korelasi. Namun, korelasi belum tentu akan dilanjutkan dengan regresi. Korelasi yang tidak dilanjutkan dengan regresi disebut juga dengan hubungan antara dua variabel yang tidak mempunyai hubungan kausal sebab akibat atau hubungan fungsional. Oleh karena itu, analisis regresi dilakukan apabila hubungan dua variabel mempunyai hubungan kausal atau hubungan fungsional. Analisis regresi ini dapat digunakan untuk dua hal pokok, yaitu untuk memperoleh persamaan dua garis yang menunjukkan persamaan hubungan antara dua variabel, yaitu dengan persamaan regresi yang berbentuk linear dan non-linear. Jenis-jenis regresi. Regresi memiliki dua jenis, yaitu regresi sederhana dan juga regresi ganda. Regresi sederhana dimaksudkan untuk menganalisis hubungan satu variabel yang bebas atau X dan variabel yang terikat atau Y. Kemudian untuk regresi ganda dimaksudkan untuk menganalisis hubungan dua atau tiga atau lebih variabel bebas seperti X1 dan X2 dan juga satu variabel terikat atau Y. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mendapatkan hubungan matematis dalam bentuk suatu persamaan antara variabel tak bebas dengan variabel bebas tunggal. Dalam menghitung regresi linear sederhana, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Antara lain, yang pertama, menghitung nilai A dan B untuk menentukan persamaan regresi linear sederhana. Yang kedua, menghitung jumlah kuadrat atau JK dari setiap sumber variasi. Yang ketiga, yaitu menentukan derajat keberhasilan atau DK dari setiap sumber variasi. Yang keempat, menentukan rata-rata jumlah kuadrat atau RJK dari setiap sumber variasi. Yang kelima, yaitu menghitung nilai F hitung. Yang keenam, membandingkan harga F hitung dengan F tabel. Yang ketujuh, yaitu menguji keberartian koefisien regresi linear sederhana. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Jaya. Regresi linear sederhana hanya memiliki satu perubahan regresi linear untuk populasi, yaitu Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan, sedangkan X merupakan subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu. A sama dengan parameter intercept dan B adalah angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila B positif maka terjadi kenaikan dan bila B negatif maka terjadi penurunan. Berikutnya yaitu analisis regresi linear berganda. Regresi ganda digunakan untuk mengetahui linearitas hubungan dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen dan dapat pula digunakan untuk memprediksi harga variabel dependen jika harga-harga variabel independen diketahui. Rumus umum persamaan linear regresi berganda adalah parameter intercept ditambah dengan pengalian dari koefisien regresi 1 dan subjek variabel independen 1, kemudian ditambah lagi dengan pengalian dari koefisien regresi 2 dan subjek variabel independen kedua. Dalam ilmu sosial, khususnya bidang pendidikan, jarang sekali terjadi adanya hubungan antara dua variabel saja. Sebagian besar,
satu variabel mempunyai hubungan dengan banyak variabel, sehingga dalam analisis statistik pun hendaknya digunakan alat analisis yang bisa mencakup hubungan banyak variabel, yaitu analisis regresi berganda. Terdapat 9 langkah-langkah dalam penyelesaian persamaan linear ganda. Yang pertama, menentukan skor deviasi ukuran. Yang kedua, menentukan koefisien dan konstanta persamaan regresi berganda. Yang ketiga, menentukan persamaan umum regresi ganda. Yang keempat, menentukan jumlah kuadrat atau JK supervarian. Yang kelima, menentukan derajat kebebasan atau DK sumber varian. Yang keenam, menentukan rata-rata jumlah kuadrat atau DJK sumber varian. Yang ketujuh ada menentukan harga F hitung. Di sini kita menggunakan F sama dengan JK rek per K dibagi dengan JK res per dalam kurung N min K min 1. Lalu yang kedelapan kita akan melakukan yang namanya membandingkan harga F hitung dan F table. Di sini hipotesis akan diterima jika F hitung itu lebih kecil daripada F table. Sebaliknya, hipotesis akan ditolak jika F hitung itu lebih besar daripada F table. Yang terakhir yang ke-9, kita akan melakukan yang namanya uji keberartian pengaruh setiap variabel atau predikator.